Dapat lo satu. Bayangkan sebuah dunia di mana kehadiranmu dianggap sebagai beban negara, di mana menjadi seorang ibu atau orang tua lanjut usia adalah vonis mati karena keterbatasan sumber daya. Selamat datang di ulasan film Nowhere, sebuah mahakarya survival yang bukan hanya menguji logika, tapi juga ketangguhan naluri seorang ibu. Cerita dimulai di Spanyol, yang kini berubah menjadi distopia yang mengerikan di bawah rezim totaliter. Krisis global telah menyebabkan kelangkaan pangan dan air yang ekstrim. Pemerintah mengambil langkah keji, melakukan genosida terhadap kelompok non-produktif, anak-anak, lansia, dan wanita hamil untuk mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan. Kita bertemu dengan Mia dan suaminya, yaitu Nico. Mereka adalah pasangan yang hancur. Mia membawa luka trauma mendalam karena putri sulung mereka, Uma, telah diambil paksa oleh militer dan kemungkinan besar telah tewas. Kini Mia sedang hamil besar. Nico tahu jika mereka tetap di Spanyol, anak dalam kandungan Mia tidak akan pernah melihat dunia ini. Harapan satu-satunya adalah melarikan diri ke Irlandia, satu dari sedikit negara yang dikabarkan masih memiliki demokrasi dan sumber daya yang stabil. Nico membayar penyelundup manusia untuk membawa mereka masuk ke dalam kontainer kargo. Di dalam kotak besi gelap itu mereka berdesakan dengan pengungsi lain. Suasana kian mencekam, ketakutan tercium dari keringat setiap orang. Namun tragedi dimulai bahkan sebelum mereka mencapai pelabuhan. Saat proses pemindahan kontainer, Nico dipaksa keluar dan dipindah ke kontainer lain oleh para penyelundup. Pasangan ini terpisah di tengah kekacauan. Hanya berbekal janji Nico bahwa mereka akan bertemu kembali di Irlandia. Mia kini sendirian di dalam kontainer bernomor 107. Tak lama kontainer tersebut diperiksa oleh patroli militer yang sangat kejam. Militer tidak hanya memeriksa dokumen, mereka menembaki kontainer untuk memastikan tidak ada beban negara yang bersembunyi. Mia berhasil selamat karena ia memanjat ke atas tumpukan peti barang. Sementara rekan-rekan pengungsi yang lain tewas terkena hujaman peluru. Saat kontainer diangkat di atas kapal kargo besar, Mia mendapati dirinya adalah satu-satunya orang yang selamat di dalam kotak besi itu. Namun nasib buruk belum selesai. Badai besar menghantam kapal di tengah laut. Rantai pengikat pun kini putus, dan kontainer Mia bersama puluhan kontainer lainnya terlepas ke samudera yang ganas. Mia terbangun dalam guncangan yang hebat. Air mulai masuk melalui lubang-lubang bekas peluru. Melalui lubang kecil, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Kontainer hijau bernomor 107 milik suaminya perlahan tenggelam ke dasar laut di depan matanya. Isak tangis Mia pun kini pecah. Ia yakin Nico telah tiada. Di dalam kontainer yang kini mengapung seperti peti mati biasa, dia memeriksa apa yang ia miliki untuk bertahan hidup. Isinya bukan makanan, melainkan barang dagangan acak. Ribuan kotak Tupperware, ratusan pasangan earphone, botol-botol vodka, dan beberapa TV layar datar. Tidak ada air besi, tidak ada senjata, dan ia sedang hamil 9 bulan. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Memasuki pertengahan film, air di dalam kontainer sudah setinggi pinggang. Di tengah kesendirian dan kegelapan, Mia mulai merasakan kontraksi hebat. Ini adalah salah satu adegan paling intens dalam sejarah film survival. Di tengah badai yang kembali mengamuk dengan air yang dingin dan kotor, Mia harus melakukan persalinan sendirian. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Noah. Nama ini diambil dari Bahtera Nuh, melambangkan bahtera di tengah banjir besar. Kehadiran Noah mengubah segalanya. Mia yang tadinya ingin menyerah karena depresi, kini memiliki alasan untuk tetap hidup. Namun kenyataan pahit mulai menyerang. Noah butuh nutrisi dan Mia tidak memiliki makanan. Dalam momen yang sangat kelam namun menunjukkan insting bertahan hidup yang sangat primitif, Mia terpaksa memakan plasentanya sendiri untuk mendapatkan energi agar bisa menyusui Noah. Mia mulai menggunakan kecerdasannya. Ia menggunakan kotak Tupperware untuk membuang air keluar dari kontainer agar tidak tenggelam. Ia membongkar TV layar datar dan menggunakan kawat serta komponen untuk membuat alat pancing. Umpamanya, ia membuat sisa-sisa dari tubuhnya sendiri dan pakaian yang ia kenakan. Ia berhasil menangkap ikan dan memakannya mentah-mentah. Tak lama kemudian sebuah kejutan pun terjadi. Ponsel satelit yang ia bawa berdering. Itu Nico. Nico ternyata selamat dari kontainer yang tenggelam. Namun ia tertembak dan sedang sekarat di sebuah skoci.
Suara Nico perlahan menghilang. Mia tahu kali ini ia benar-benar hanya memiliki Noah. Berhari-hari pun kini berlalu. Kontainer besar mulai berkarat dan lubang air semakin besar. Mia sadar bahwa pulau besinya akan segera karam. Ia menderita luka parah di kakinya yang mulai membusuk karena air laut. Ia menggunakan vodka untuk mensterilkan luka dan kabel dari TV untuk menjahit kulitnya sendiri tanpa dibius. Saat kontainer akhirnya mulai tenggelam sepenuhnya, Mia membangun rakit darurat menggunakan tumpukan kotak Tupperware yang diikat dengan kabel-kabel earphone. Ia menempatkan Noah di dalam kotak plastik yang aman dan mengikatnya dirinya sendiri ke dalam rakit tersebut. Mereka kini benar-benar nowhere, tidak dimanapun, hanya ada langit dan langit biru yang tak berujung. Mia sudah berada di titik nadir. Ia dehidrasi parah dan hampir kehilangan kesadaran. Namun ia melihat burung camar terbang di atasnya. Pertanda daratan sudah mulai dekat. Ia menggunakan sisa energinya untuk menarik perhatian kawanan burung, berharap ada kapal yang melihat kerumunan mereka. Sebuah kapal nelayan dari Irlandia melihat kotak plastik yang mengapung. Mereka menemukan Noah yang menangis. Sehat dan kini pun selamat. Namun di bawah rakit, Mia terlihat sudah tak bernyawa, terikat dan tenggelam di bawah permukaan air. Para nelayan menariknya ke atas kapal. Setelah beberapa menit memberi napas buatan yang menegangkan, Mia memuntahkan air dan menghirup oksigen kehidupan. Mia terbangun dan melihat Noah di pelukan para penyelamatnya. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya selamat dari rezim yang kejam, tapi ia juga telah mengalahkan samudera demi memberikan kehidupan yang layak bagi putrinya. Film berakhir dengan pemandangan pantai Irlandia yang hijau, simbol kebebasan yang selama ini mereka impikan. Noah adalah mengingat bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada otot, melainkan pada kemauan untuk tidak menyerah. Mia kehilangan segalanya, negaranya, suaminya, dan rumahnya. Tapi ia menolak kehilangan masa depan anaknya.